Polda Metro Jaya menggelar perkara kasus penganiayaan terhadap ahli IT ITB. Untuk mengetahui informasi lebih dalam, saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono. Pak Argo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, apa hasil gelar perkara yang digelar hari ini, Pak? Iya, tentunya kan kita tadi mengumpulkan beberapa penyidik, baik itu dari Polda, kemudian dari Polres, yaitu Polres Jakarta Timur maupun Polres Depok. Ini kita akan menyamakan persepsi teman-teman apa yang telah dilakukan, ya, dan teman-teman apa yang sudah dikerjakan. Ya, tentunya dengan adanya itu, kita membentuk tim. Ya, tim itu yang dipimpin oleh Polda Metro dengan penyidik-penyidik dari Ditkrim dari Polres Timur dan Barat. Dan semuanya juga nanti upaya-upaya bagaimana untuk mempercepat menemukan tersangkanya. Jadi sudah dilakukan dari beberapa penyidik yang sudah melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan. Kemudian Mas Alif. Apakah pelakunya sudah teridentifikasi, Pak? Ya, ini kita belum mendapatkan ya. Tapi kita tetap mengumpulkan semua keterangan-keterangan kita dapatkan, yaitu keterangan-keterangan dari saksi, dan nanti kita sedang mengumpulkan bukti petunjuk ya. Petunjuk itu bisa CCTV atau bisa apa. Dan kemudian juga ada dari laboratorium forensik, semuanya kita kumpulkan semuanya. Namun sejauh ini petunjuk dari CCTV seperti apa, Pak? Semuanya harus kita analisa ya. Kita bisa mendapatkan, kita bisa, kalau misalnya tidak jelas gampangnya kita ke lapor, ya semuanya tetap kita cari ya, kita cari di situ. Pak Argo, kalau dari kesaksian sang istri, apakah memang beliau betul-betul bisa melihat wajah dari pelaku begitu? Atau ada yang tertutup? Seperti itu, tapi kita perlu mendalami kembali ya, apakah yang akan dilakukan. Kan masih ada rasa trauma, ya nanti perlu pendalaman lebih lanjut, kemana saja, dan kita belum melakukan. Iya. Nanti kan kita cek kemana saja, tujuan-tujuan malam itu. Iya Pak, boleh sedikit lagi Pak, ini soal waktu dipepet oleh para pelaku Pak, itu yang awalnya dipepet sebenarnya adalah saudara atau adiknya dari korban sendiri. Lalu justru malah kena korban, apa ini memang... Tidak ada adiknya ya di situ, tidak ada adik ya. Jadi yang ada cuma korban dan istrinya, nggak ada adiknya. Oh, jadi yang dipepet memang hanya langsung korban dan istri? Yang mengendari di situ cuma adiknya, cuma istri dengan korban. Baik, jadi ini konfirmasi lagi ya Pak, bahwa memang tidak ada orang lain selain mereka berdua saja ya Pak? Ya, betul. Tidak ada saudara sama sekali? Tidak ada. Baik, kira-kira bagaimana Pak? Ada target waktu untuk mengungkap kasus ini Pak? Ya, kita secepatnya ya. Kita lebih cepat lebih baik. Jadi tidak ada hutang, jadi biar masyarakat tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Jadi tidak ada prasangka maupun asumsi berkembang liar di masyarakat. Nah, ya segera mungkin untuk berupaya untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Sempat waktu itu Pak disinggung bahwa CCTV yang katanya pihak Jasa Marga sudah diserahkan ke pihak kepolisian, itu CCTV tidak berfungsi untuk merekam pada saat itu, hanya memantau. Dan apakah benar demikian atau memang kepolisian sudah mendapatkan CCTV yang baru begitu? Jadi kan CCTV jalan tol itu kan yang milik Jasa Marga. Jadi kita kemarin cek kembali ke lokasi sebenarnya di mana sih, di kilo berapa, apakah ada CCTV yang memantau, atau apa artinya CCTV bisa memantau jalan di kilometer 6 atau apa, sedang kita cari CCTV-nya di situ. Kalau CCTV itu masuk dalam pintu tol itu pasti ada ya, tapi kita masih mendalami kembali di situ. Baik Pak, ini kan dalam beberapa bulan terakhir ini begitu banyak kejadian penembakan lalu kemudian pembacokan di wilayah ini Pak ya. Lalu sebenarnya bagaimana sih Pak status keamanan di kota Jakarta ini sendiri Pak? Jadi minimal kita kan juga ada namanya suatu komunitas. Komunitas ini adalah untuk menjaga lingkungannya sendiri. Itu pun juga kita tidak boleh tidak peduli ya dengan lingkungannya. Artinya itu ada berkamling, ada jaga keamanan yang mengamankan. Jadi semuanya juga ikut membantu di dalam pengamanan suatu kegiatan di lingkungan mereka masing-masing. Jadi tidak hanya kita tidak peduli, tapi kita harus peduli dengan lingkungannya yang ikut membantu
misalnya menggunakan kendaraan harus tidak di jalan raya tetapi di dalam rumah, di kunci ganda dan sebagainya. Jadi semuanya ada perbedaan dan mendahului masyarakat di situ. Baik Pak Argo, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan kami Pak Argo. Selamat malam. Ya, dan pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi yang diajukan Buniyani terhadap dakwaan jaksa dan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.